Shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Soal ma ta'rifu usul fikih. Apa yang dinamakan usul fikih? Pada pembahasan awal kitab ini, di sana telah menyebutkan tentang ta'rif usul fikih secara bahasa ditinjau dari sisi kalimat yang menjadi bangunan dari kata usul fikih, yaitu kalimat asal dan kalimat fikih. Kemudian di sini beliau Kiai Musannaf Sayyid Muhsin Al-Musawa menyampaikan kembali tentang ta'rif usul fikih dalam arti suatu laqab dari suatu ilmu, suatu pengetahuan. Usul fikih sebagai sebuah laqab suatu ilmu itu apa? Dikatakan usul fikih sebagai sebuah laqab adalah ya adillatul fikih, piro-piro dalil fikih al-ijmaliyah kang bangsa ijmali, kang bangsa global, wa turuku istifadati juz'iyatiha lan piro-piro dalan amrih faedah ing piro-piro juz'i adillatul fikhil ijmaliyah, wa hal mustafidiha lan tingkae wong kang amrih faedah ing adillatul fikhi al ijmaliyah. Dikatakan di sini usul fikih sebagai suatu laqab adalah sebutan untuk dalil yang bersifat global dan cara untuk mengambil makna, mengambil faedah atau mengambil hukum dari dalil-dalil juz'i serta kriteria siapa orang yang memiliki kapasitas untuk berijtihad atau mengambil faedah dari dalil-dalil at-tafsili. Di sini beliau menyampaikan ta'rif usul fikih ini sebagai suatu laqab tiga hal ini. Kalau kita melihat isi daripada usul fikih, pembahasannya secara umum ini bermuara pada tiga poin ini. Pertama, usul fikih itu tentang dalil-dalil fikih yang masih bersifat global. Yang kedua, poin yang kedua dari usul fikih adalah membahas tentang cara untuk mengambil hukum dari dalil-dalil yang bersifat tafsili. Dan poin yang ketiga dari usul fikih adalah
siapa orang yang berhak atau punya wewenang untuk mengambil hukum dari dalil-dalil tafsili tersebut. Apa kriterianya? Apa syarat-syaratnya? Ini pembahasan usul fikih secara umum. Ini ada 3 poin tadi. Maka disebutkan poin pertama tentang adillah fikih al-ijmaliyah. Dalil yang masih bersifat global. Taruhlah di sana ada dalil yang bersifat global yang berbunyi bahwa Al-Quran hujjatun. Al-Quran itu adalah dalil untuk mengeluarkan atau dijadikan tendensi hukum syar'i. Nah, ini masih bersifat global karena apa? Karena dia hanya memberikan pengetahuan secara umum bahwa Al-Quran itu adalah dalil. Al-Quran adalah argumen. Al-Quran adalah sumber hukum. Nah, sementara dalil-dalil apa saja yang menunjukkan hukum dari ayat-ayat Al-Quran ini tidak disampaikan secara perinci, hanya secara global bahwa Al-Quran adalah apa? Dalil adalah apa? Argumentasi. Paham ya? Itu contohnya. Turukul istifadah dan membahas tentang bagaimana apabila ada dalil tafsili ini bertabrakan satu sama lain pemahamannya. Cara untuk memahaminya, metode untuk mengamalkannya itu bagaimana? Nah, ini dibahas di sini. Taruhlah contoh di sana ada dalil yang berbunyi, sabda Kanjeng Nabi yang berbunyi man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang memegang kemaluannya maka hendaklah berwudu. Lah. Namun di sana ada riwayat lain yang menyebutkan bahwa suatu ketika ada seorang A'rabi, seorang pedalaman ya, orang pedalaman bertanya kepada Kanjeng Nabi tentang hukum memegang kemaluan setelah berwudu. Nah, Kanjeng Nabi ini menjawab dengan jawaban yang ya cukup mudah lah. Kanjeng Nabi mengatakan mahiya illa qita'atun minka. Hasafah atau kemaluan itu kan bagian dari tubuhmu. Kalau bagian dari tubuhmu ya nggak membatalkan wudhu, sebagaimana kamu memegang kuping, memegang hidung, memegang apa rambut, itu kan nggak membatalkan wudhu. Itu kan tubuh-tubuhmu sendiri, badan-badanmu sendiri, ya kamu pegang nggak membatalkan wudhu. Jawaban Kanjeng Nabi kepada orang pedalaman ini, orang A'rabi ini, tentu bertolak belakang dengan apa yang beliau sampaikan, man massa dzakarahu fal yatawaddo. Tadi mengatakan memegang kemaluan batal. Nah ini memegang kemaluan tidak batal. Pemahamannya kan seperti itu. Lah, ini gimana cara mengambil hukum dari dua dalil yang bertabrakan pemahamannya? Nah ini di dalam usul fikih dibahas hal itu. Paham ya? Oke. Soal kam abwabu usul fikih, berapa bab-babnya usul fikih? Jawab salah satu asar baban. Ada 13 bab.
Bab yang pertama al-awwal aqsamul kalam. Pembagian kalam. Pembagian kalam. Wahya udawi al-kalam iku asratun, wahya utai aqsamul kalam iku asratun ono 10. Ada 10 pembahasan. Yang pertama amar, perintah, wan nahyu larangan, wal amlan lafat kang umum, lafat yang bersifat umum maknanya, wal khos lan lafat kang khusus, lafat yang bersifat khos, bersifat khusus maknanya, tidak umum. Lawan dari am adalah khos. Wal mutlaku, lafat kang mutlak, lafat yang tidak dibatasi oleh batasan tertentu, itu lafat mutlak. Tidak disifati oleh sifat tertentu, itu maksudnya lafat yang mutlak. Wal muqayyad lan lafat kang den koyiti, yaitu lafat yang dibatasi oleh sifat, oleh keadaan atau oleh tempat tertentu, itu muqayyad. Wal mujmal, lafat yang wal mujmalulan lafat kang mujmal, kang bersifat global. Artinya apa? Suatu lafat yang maknanya itu masih memiliki beberapa tafsir, itu lafat yang mujmal. Wal mubayyan lan lafat kang den jelasno, wal zahiru lan lafat kang zahir, wal muawwal lan lafat kang muawwal, kang den takwil. Itu bab pertama, membahas tentang kalam. Asani utai kang kaping pindho iku al-af'al, bahas tentang pira-pira apa pekerjaan. Asalis utai kang nomor 3 iku an-nasikhu. Ar-rabi'u kang nomor 4 iku al-mansukhu. Al-khamis utai kang nomor 5 iku al-ijma'u. As-sadis utai kang nomor 6 iku al-akhbaru, pira-pira khabar. As-sabi utai kang nomor 7 iku al-giyasu, giyas. As-samin utai kang nomor 8 iku al-hadru, larangan. At-tasu utai kang nomor 9 iku al-ibahatu, ibahah, kewenangan atau apa jenenge hukum ibahah, jawaz. Al-asir utai kang nomor 10 iku tertibul adillah, ngerunutake pira-pira dalil. Ketika ada dua dalil yang ta'arud, yang pemahamannya bertolak belakang satu sama lain, maka bagaimana kita cara mengamalkan kedua dalil tersebut? Bagaimana cara kita meruntutkan atau mengambil mana yang lebih diprioritaskan dari beberapa dalil? Al-hadi asar sifatul mufti, kriteria seorang mufti atau mujtahid. Asani asar sifatul mustafti, sifate wong kang amri fatwa. Asalisa asar utai kang nomor 13 iku ahkamul mujtahid, pira-pira hukume mujtahid. Artinya hasil ijtihad dari seorang mujtahid itu apa statusnya. Nah, itu ahkamul mujtahid. Itu adalah 13 bab yang nanti akan kita kaji di dalam usul fikih, madkhal fi usul fikih ini. Al-kalam wa aqsamhu, kalam ucapan, wa aqsamu lan pira-pira pembagiane kalam. Jadi fokus pertama seorang mujtahid di dalam menggali hukum dari dalilnya adalah menganalisa lafat, menganalisa kalam. Karena memang mayoritas dalil itu berupa lafat, ya kan? Dalil itu berupa lafat. Jadi memang nanti ada apa? Kalau kita bagi bahwa al-adillah asy-syar'iyyah itu kan pertama sumber hukum yang pertama adalah Al-Qur'an, ya. Kalau Al-Qur'an kita tahu itu adalah apa? Kalamullah, ya. Firman Allah. Nah, yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah.
Yang ketiga al-ijma', yang keempat adalah al-qiyas. Nah, karena mayoritas dalil itu adalah ucapan, kalam, maka penting kiranya untuk mengetahui jenis-jenis dan bentuk-bentuk suatu kalam, agar kita mampu menganalisa suatu kalam, suatu ucapan, suatu lafaz. Dikatakan di sini kalam, kam aksamul kalam, kam iku piro aksamul kalami utawi piro-piro pembagiane kalam bi'tibari madlulihi kelawan milang-milang perkara kang den tuduhi kalam. Pembagian kalam dari sisi makna, ditinjau dari bagaimana suatu lafaz itu menunjukkan suatu makna. Nah, dikatakan sab'atu aksam, ada 7 kalam. Apabila kita lihat dari sisi maknanya, itu ada 7 lafaz yang diucapkan. Dilihat dari sisi maknanya, itu ada 7. Ada kalanya amrun, ada kalanya amrun, perintah. Ya, ucapan seseorang itu ada kalanya berupa perintah. Yang kedua wanahyun, ada kalanya larangan. Yang ketiga wastifhamun, ada kalanya pertanyaan. Watamanin, yang ke berapa? 4, ada kalanya harapan. Tamanni. Wa aradun, yang kelima ada kalanya arad. Aradun itu apa? Penawaran, menawarkan atau nyindir, ya, arad itu. Yang ke-6 wa khobarun, khobar, berita. Yang ke-7 adalah qasamun, apa? Sumpah. Jadi jenis-jenis ucapan seseorang itu ada kalanya hanya sekedar perintah. Hanya sekedar khobar. Sekedar khobar berarti apa? Hanya mengabari. Nah, bercontoh, teman sampean baru saja datang dari pasar. Kemudian dia mengabarkan bahwa tadi di pasar ada banyak orang jualan. Lah, ini ucapan dari teman sampean ini adalah suatu khobar, suatu berita, menginformasikan kepada sampean bahwa di pasar itu sedang banyak orang jualan. Ada kalanya ucapan dari seseorang itu adalah istifham, pertanyaan. Lalulah sampean bertanya kepada temannya. Temannya yang datang dari apa? Pasar tadi. Jualan apa saja? Lah, kata jualan apa saja itu kan pertanyaan. Ingin menanyakan tentang sesuatu yang belum ia ketahui. Di pasar itu ada jualan apa saja. Nah, kan seperti itu. Lah, kemudian teman sampean menjawab lagi, ya lihat saja sendiri ke sana. Berarti ini apa? Perintah, ya kan? Perintah. Lihat saja sendiri, pergi saja sendiri ke sana. Nah, perintah. Kan seperti itu. Lah, kemudian sampean menjawab lagi, seandainya saya punya uang sekarang, saya tentu akan pergi ke sana. Ini kan taman nih, harapan. Nah, ini. Kemudian teman sampean menimpali lagi. Beneran tah nggak punya uang? Ini namanya arad. Kan seperti itu. Terus sampean menimpali lagi. Demi Allah, saya tidak punya uang misalnya. Ini qasam namanya. Ini. Dalam pembicaraan ini ada khobarnya, ada istifhamnya, ada amarnya, ada taman. Paham ya? Nah, ini kita harus paham dan bisa menganalisa ucapan yang disampaikan oleh seseorang. Dan amar ada, kalau dalam bahasa Arab ya, ini subhanallah, bahasa Arab itu sangat
sangat kaya. Bagaimana suatu khobar, bagaimana suatu amar, ada suatu nahi, suatu pertanyaan, itu ada kalimat-kalimat khusus yang menunjukkan terhadap itu. Misalkan amar, maka menggunakan kata perintah, fi'il amar. Atau istifham, maka harus menyertai huruf istifham. Misalkan tamanni, itu juga harus paling tidak ada kalimat atau lafadz yang menunjukkan makna tamanni. Qasam juga sama. Ada lafadz-lafadz khusus untuk menunjukkan makna-makna tadi. Nah, seperti itu. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak ada kata baku di sana. Hanya intonasi kadang yang membedakan antara ini amar, ya kan? Antara ini amar, istifham, atau khobar. Intonasi yang kadang membedakan. Kalau pertanyaan itu biasanya kan agak melandai ya ucapannya. Kalau perintah biasanya agak ada tekanan gitu. Olehnya mengucap, olehnya mengatakan, itu ada tekanan. Budalo kan seperti itu. Budal, kata budal. Antara budal perintah dan budal khobar atau budal istifham itu kan tergantung intonasinya. Ini jadi perintah atau jadi khobar. Wadzalika utai mengkono sab'atu aqsam iku li'annal kalam karo temesutune ucapan iku la yakhlu ora sepi apa kalam. Ora sepi imma ayyadullah ana kalane yen to nuduhna apa kalam alat talabi ing ngatasi nubrih tuntutan aula utawa ora. Fal awalu mengko utai kang pertama iku imma ayyadullah ana kalane yen to nuduhna apa awal ala talabi fi'lin ing ngatasi nubrih pekerjaan fa wa mengko utawi talabu fi'lin iku al amru perintah. Au talabi tarkin utawa nuprih ninggalno pekerjaan fawa mongko ta'i talabu tarkin iku annahyu larangan. Au talabi khobarin utawa nuprih berita fawa mongko ta'i talabu khobar iku istifhamu pertanyaan. Au talabin utawa nuprih birifkin kelawan lembut walayinin lan lemes fawa mongko utawi talabu rifkin au layinin iku al ardu iku nyindir. Au talabi muhalin utawa nubrih perkara kang muhal fawa mongko utawi talabi muhaliku atamanni ngarep-ngarep wasani utawi wasani utawi kang nomor loro iku imma ayah tamila yen to mengku apa asani apa kalam ya asid ka ing bener wal kadibalan goro aula uta ora fal awalu mongko tekang pertama itu kadib iku khobarun khobar wasani lan tekang kaping pindho iku kosamun sumpah. Gini. Ini pembagian yang disampaikan oleh Kiai Musonef mengikuti pembagian yang disampaikan oleh Imam Al-Haramain dalam kitabnya Al-Waraqat. Jadi ucapan seseorang ini ada kalanya ucapan yang mengandung tolab, ucapan yang mengandung suatu perintah, suatu suatu perintah. Nah, ucapan yang mengandung suatu tuntutan, itu apabila menuntut untuk mengerjakan sesuatu itu namanya amar, perintah. Ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalam ucapan seseorang itu ada kalanya ucapan yang mengandung suatu tuntutan, menuntut, tuntutan. Dan ada kalanya ucapan yang tidak mengandung tuntutan sama sekali.
Nah, jadi ada dua, ada yang mengandung tuntutan, ada yang tidak mengandung unsur tuntutan. Yang mengandung tuntutan itu ada kalanya menuntut untuk mengerjakan, itu namanya perintah. Ada kalanya menuntut untuk meninggalkan suatu pekerjaan, itu namanya larangan. Ketika saya katakan kepada sampean, minumlah, maka ini ucapan yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan minum. Ketika saya katakan, itu namanya perintah. Namun ketika saya katakan kepada sampean, jangan minum, maka ini ucapan yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan minum. Paham ya? Itu amar, itu nahi. Kemudian apabila ucapan yang diucapkan itu mengandung tuntutan untuk mengabarkan sesuatu hal yang tidak diketahui, bahwa istifham, namanya istifham, pertanyaan. Autola birifkin, atau suatu ucapan yang mengandung suatu tuntutan atau suatu harapan yang disampaikan dengan cara yang halus, yang lembut, dengan cara yang halus dan lembut, namanya al-ard atau sindiran. Taruhlah ketika saya katakan, ya, misalkan ya, misalkan ada teman sampean dapat kiriman nasi dari rumah. Nah, sampean tahu dan dalam keadaan sampean dalam keadaan lapar. Terus sampean biasanya langsung setengah nyindir, nah, koncone yo dipikir no kan. Ini art, ini sindiran. Maksudnya apa? Ucapan itu disampaikan agar sampean itu apa? Yo melok ngerasakno apa? Jajane lah, ngerasakno segone kiriman. Nah, ini namanya sindiran. Tolabun birifkin. Jadi benar tidak secara langsung mengatakan aku jaluk jajane, jaluk apa? Jaluk segone, ndak. Tapi secara tidak langsung sampean menyimpan harapan itu. Nah, ini namanya al-ard. Koncone yo dipikir, ini ard. Atau tolabi muhal fahuwa tamanni, atau ucapan yang kita sampaikan itu mengandung suatu harapan yang muhal untuk terwujud. Ini namanya tamanni. Berharap sesuatu yang sulit untuk terwujud itu namanya tamanni. Hayalan tingkat tinggi yo. Misalkan sampean mengatakan, biasanya ini disampaikan oleh orang-orang yang dimabuk asmara. Seandainya aku bisa mengambil rembulan kan, maka aku akan berikan kepadamu, seperti itu. Lah itu kan muhal. Wong kok sampai jukuk rembulan, mau mengambil rembulan bulan purnama, itu kan suatu hal yang mustahil. Ini namanya tamanni, harapan yang tidak mungkin untuk terwujud. Dan ada kalanya suatu ucapan yang kita sampaikan itu ucapan yang tidak mengandung tuntutan sama sekali. Tidak ada unsur tuntutannya sama sekali. Contoh adalah suatu khobar, suatu berita. Kalau ucapan yang disampaikan itu tidak mengandung unsur tuntutan, hanya sebatas informasi, dan informasi itu ya
relatif, ada kalanya bisa benar, ada kalanya salah, keliru. Itu namanya khobar. Nah, dan ada kalanya juga bisa disebut qasam, sumpah. Nah, ini pembagian yang disampaikan oleh Kiai Musoneb tentu mungkin berbeda dengan pembagian-pembagian kalam yang disampaikan oleh ulama-ulama yang lain. Mungkin ini tidak terlalu prinsip lah perbedaannya. Tapi yang jelas secara umum kalam atau ucapan, lafaz ini bisa kita bagi menjadi 7 hal tadi. Ini penting untuk kita ketahui agar kita itu bisa memahami ucapan dari syarak, ucapan dari seseorang. Kalau nggak bisa, maka kita nggak bisa membedakan. Kalau kita nggak paham tentang jenis-jenis suatu ucapan, itu kita nggak bisa membedakan apakah ini perintah atau khobar atau harapan atau bagaimana. Kita sulit untuk membedakannya kalau kita tidak paham akan pembagian kalam. Soal kam aksamul kalam bi'tibari istimalihi. Wallahu alam sampai sini dulu manfaat dan barokahnya, dan semoga istiqomah gak libur-libur wae.